Hai, selamat datang di video dalam pembahasan keamanan cyber. Jadi materi ini saya ambil dari buku Thompson, Hands-on Ethical Hacking and Network Defense. Jadi di video ini saya akan membahas tentang konsep atau review konsep ya. Karena kalau kita membahas tentang TCP/IP ini panjang sekali ceritanya. Jadi kita akan lihat di video ini adalah bagian pertama yang menjelaskan sedikit tentang TCP/IP ya. Kita langsung lanjut saja pada penjelasan tentang TCP/IP. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di video ini. Video pertama ini menjelaskan tentang TCP/IP Protocol Stack. Kemudian nanti ada video kedua, itu akan menjelaskan tentang basic konsep dari IP addressing atau pengalamatan IP ya. Dan yang ketiga kita akan bicara tentang sistem bilangan, bagaimana kita mengkonversi dari bilangan desimal menjadi biner ataupun menjadi okta dan heksadesimal. Kita langsung lanjut saja pada pembahasan video yang pertama ini tentang TCP/IP Protocol Stack. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa TCP/IP model ini adalah suatu protokol ya, yang mana protokol itu didefinisikan sebagai tata cara atau aturan-aturan dalam berkomunikasi di komunikasi data ya, di sistem transmisi digital ataupun analog. Nah, TCP sendiri itu adalah Transmission Control Protocol, Internet Protocol yang secara de facto kita gunakan sebagai standar berkomunikasi ya. Jadi ada dua standar sebenarnya yang ada di jaringan komputer. Itu yang pertama adalah ISO OSI layer yang ada 7 layer, sedangkan yang kita gunakan secara de facto itu adalah model TCP/IP yang terdiri dari 4 buah layer, yaitu layer pertama itu network layer, kemudian atau network access layer ya, yang paling bawah, kemudian di atasnya ada internet layer, di atasnya ada transport layer, dan yang paling atas yang terhubung langsung ke user adalah application layer. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi dari fungsinya, dari fungsi dari setiap layer ini, tentu saja application layer itu fungsinya adalah terhubung ke user, jadi ke pengguna manusia. Jadi application layer ini menangani masalah aplikasi apa dan bagaimana caranya dia beroperasi dalam sistem operasi kita, dan bagaimana dia nanti dapat digunakan untuk menghasilkan data tentu saja yang akan dikomunikasikan di dalam jaringan komputer. Jadi itu adalah tugas dari application layer, dan di bawahnya adalah transport layer yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan data yang dihasilkan oleh application layer. Jadi ada dua protokol yang banyak digunakan dalam transport layer ini, yaitu TCP dan UDP. Nah, ini agar dibedakan ya antara TCP sebagai transport layer dan TCP/IP sebagai model atau standar jaringan komputer. Nah, di transport layer ini bertanggung jawab untuk memastikan apakah suatu paket data yang dikirimkan, itu yang dihasilkan oleh application layer, itu bisa sampai dengan baik ke tujuan. Nah, itu tugas dari transport layer. Di transport layer juga ada pintu-pintu yang menghubungkan antara layer transport ke application layer, karena suatu host suatu komputer itu bisa jadi terdiri dari beberapa aplikasi. Oleh karena itu harus ada yang membedakan antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Itu yang disebut sebagai port. Oleh karena itu setiap aplikasi atau proses itu akan memiliki port number atau nomor portnya masing-masing, sehingga data yang dikirim ke suatu aplikasi bisa sampai ke aplikasi tujuan tersebut. Kemudian ada internet layer. Ya, internet layer ini menangani masalah untuk memastikan apakah atau jalur mana yang sebaiknya dilalui oleh suatu paket gitu ya. Misalnya ada saya sebagai user dari Indonesia, Bali gitu ya, yang ingin mendownload file yang ada di Jepang gitu. Tentu saja untuk mencapai server yang ada di Jepang ini ada banyak router yang saya bisa lalui, dan ada beberapa jalur yang bisa saya tempuh untuk menuju server yang ada di Jepang tersebut. Nah, di internet layer ini ada router yang bertanggung jawab untuk merutekan
paket data yang dikirim untuk mencapai server atau jalur terpendek gitu ya. Nah, di bawahnya ada network access layer. Network access layer ini sering juga disebut sebagai physical layer ya. Physical yang paling bawah, physical yang terhubung dengan media transmisi. Jadi dikatakan di sana di physical layer ini ada sebuah alat yang disebut sebagai network interface card. Yang ini yang kita hubungkan dengan media transmisi. Yang mana media transmisi itu bisa jadi adalah media transmisi kabel ataupun nirkabel ya. Seperti itu. Lebih detail lagi kalau kita bicara di application layer, ada beberapa aplikasi yang berjalan di atas jaringan komputer. Contohnya tentu saja ketika Anda mengakses internet, mengakses situs yang ada di internet, Anda menggunakan aplikasi browser ya. Ada beberapa aplikasi browser, tapi bukan aplikasi browser itu yang dimaksud sebagai aplikasi jaringan di sini, tapi lebih pada protokol-protokol yang kita gunakan dalam mengakses jaringan seperti protokol HTTP. Nah, Anda sudah familiar dengan protokol HTTP yang kita gunakan biasanya untuk mengakses situs internet. Ada juga versi yang aman disebut sebagai HTTPS gitu ya. Nah, selain HTTPS ada protokol lain yang kita gunakan untuk mentransfer file. Contohnya ada FTP atau File Transfer Protocol. Kemudian ada juga protokol untuk mengirimkan email. Jadi aplikasi email itu ada SMTP, ada juga POP3 gitu ya. Atau IMAP, itu adalah protokol-protokol yang digunakan untuk email. Kemudian kita juga punya protokol untuk memonitor kondisi jaringan, itu ada SNMP, Simple Network Management Protocol. Ada juga protokol digunakan untuk nge-remote server atau nge-remote mesin. Maksudnya remote itu adalah kita ingin mengakses mesin dari jarak jauh. Itu bisa kita menggunakan telnet ataupun SSH gitu ya. Jadi ada banyak sekali tentu saja selain dari protokol-protokol yang sudah di-listkan di sini. Yang mana tentu saja kembali di mana layer application di application layer ini dia membangkitkan data yang nanti akan ditransmisikan gitu ya. Apakah data itu dalam bentuk multimedia seperti teks, gambar, suara, video, ataupun data itu hanya dalam bentuk teks perintah seperti itu ya. Seperti yang kita gunakan di SSH, hanya perintah-perintah saja. Kalau di FTP mungkin ada beberapa file yang dimaksud sebagai data di sana. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Di slide ini itu lebih menjelaskan ya terhadap masing-masing fungsi deskripsi dari protokol yang sudah kita jelaskan tadi sebenarnya ya. Jadi ini seperti ini fungsinya. Saya kira Anda bisa baca. Tadi kita udah jelasin ya. Kita udah jelasin masing-masing sesuai dengan fungsinya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan yang berikutnya. Di transport layer, jadi layer di bawah application itu ada transport layer ya. Yang tadi kita jelasin untuk menjamin paket data atau data yang dikirimkan dari sumber ke tujuan itu sampai dengan benar, itu baik gitu ya. Nah, di transport layer ini selain dia menjamin, dia juga bertugas melakukan enkapsulasi data menjadi segmen. Jadi yang di atas disebut sebagai data, turun ke layer kedua, transport layer, itu data menjadi segmen, bentuknya sedikit berubah, menambah informasi ya. Nah, segmen dapat menggunakan TCP ataupun UDP ya. Ini tergantung pada jenis aplikasi yang ingin digunakan. Nah, ada perbedaan antara protokol TCP dan UDP. TCP ini juga disebut sebagai protokol yang reliable, transport protokol yang reliable. Itu artinya dia menjamin paket data atau data yang dikirimkan oleh sumber melalui aplikasinya tentu saja itu bisa benar sampai ke tujuan tanpa ada kerusakan. Nah, jika ada kerusakan, ada kehilangan, maka sumber akan mengirimkan kembali. Seperti itu mekanisme yang ditetapkan oleh TCP. Sedangkan kalau UDP itu disebut juga sebagai protokol yang best effort. Artinya yang penting sampai dulu. Jadi nggak penting terlalu paket itu baik atau nggak nyampe, mungkin dia nggak peduli, tapi dia kirimkan dengan waktu pengiriman yang cepat. Jadi ada beberapa aplikasi yang sensitif terhadap waktu
dan pengiriman ulang atau perbaikan dari paket data yang rusak itu menjadi tidak relevan untuk dilakukan. Nah, contohnya adalah aplikasi-aplikasi streaming multimedia, misalnya video call atau voice call. Nah, kalau kita bicara seperti ini live gitu ya, dan ada beberapa kata yang tidak sampai ke tujuan, tentu saja pengiriman ulang dari kata itu akan mengubah makna dari kalimat pesan yang disampaikan. Oleh karena itu tidak reliable kalau digunakan, tidak relevan kalau kita menggunakan protokol TCP, lebih baik menggunakan UDP. Nah, itu ada perbedaan dari karakteristik dan kita menentukan kapan sebaiknya menggunakan TCP ataupun UDP. Nah, TCP juga disebut sebagai Connection Oriented Protocol karena ada pembentukan koneksi sebelum transfer data dilakukan, ya. Nah, bagaimana pembentukan koneksi itu dilakukan? Disebut sebagai TCP three-way handshake. Jadi ada komunikasi ya seperti salaman gitu ya dengan 3 tahap. Nah, misalnya ada komputer A yang ingin berkomunikasi dengan komputer B. Gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan komputer A sebelum mengirimkan data ke komputer B atau sebaliknya? Komputer A harus mengirimkan yang namanya SYN paket. SYN paket. Jadi SYN paket itu seperti kita menyapa seseorang hello gitu ya, sebelum kita ingin ngobrol gitu. Nah, komputer B atau orang yang kita ingin ajak bicara itu harus merespon gitu. Responnya dengan mengirimkan balik SYN yang dikirimkan oleh A dan acknowledge-nya si B. Jadi namanya paket SYN ACK. Nah, setelah diterima oleh A, untuk memastikan pesan dari sapaan si B itu kita terima, A mengirim kembali ACK gitu ya. Jadi file ACK ini file untuk memverifikasi gitu ya, untuk menyatakan bahwa saya sudah menerima pesan tersebut. Nah, ketika A dan B ini sudah komit untuk melakukan komunikasi dengan three-way handshake seperti itu, baru data itu ditransfer gitu, baru ada pertukaran data di sana. Itu yang dilakukan. Jadi sebenarnya sama aja kalau kita analogikan dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan teman kita gitu ya. Mungkin kita nggak langsung ngomong to the point gitu, tapi kita sapa dulu, hai gitu ya, sampai dia balas, baru kita ngomong apa yang ingin kita sampaikan. Ya seperti itu. Nah, kalau kita bicara lagi bentuk pesan itu seperti apa sih? Paket data, tadi kita bicara paket data yang dienkapsulasi menjadi segmen gitu ya. Nah, itu isinya apa? Ya, isinya tentu adalah kumpulan bit gitu ya, karena kita bicara di sistem digital, kumpulan biner. Ukurannya berapa? Nah, ini struktur dari TCP header format. Jadi yang namanya TCP header itu berisi tentang bagian informasi gitu ya, dan TCP header selalu dikaitkan dengan data. Jadi TCP header itu terkait dengan informasi untuk membawa data. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, di slide ini, itu bagian bawahnya ada data, di atas itu adalah header. Isi apa informasi itu? Dari atas kita bisa lihat ada source port, ada destination port. Jadi dari service sumber apa menuju service apa gitu ya. Kemudian ada sequence number, karena satu data yang besar itu akan dipotong-potong atau kita sebut sebagai proses fragmentasi. Karena ada proses pemotongan itu, tentu setiap paket data tuh harus diberi nomor ya. Itu namanya sequence number. Nah, kemudian ada acknowledgement number. Ini untuk tadi Anda sudah lihat pada three-way handshake ya. Acknowledge itu sebagai respon. Nah, ini responnya yang mana gitu ya. Itu ada yang nyatet juga gitu. Nah, ada banyak lagi ya dari informasi-informasi yang lebih detail lagi. Anda bisa baca ya, masing-masing itu fungsinya apa. Tapi kita coba lanjut aja dulu. Oke, berikutnya ada TCP segment headers. Nah, di TCP segment headers ini ada komponen yang penting ya, seperti TCP flag, kemudian ada initial sequence number, ada source and destination port sumber dan tujuan. Tadi udah dijelasin ya di bagian header dari TCP tadi itu adalah bagian yang penting dari suatu paket untuk apa? Untuk mentransmisikan data. Dan bagian inilah yang seringkali dicari celahnya oleh para penyerang gitu ya. Jadi kita sebut saja hackers atau crackers mungkin yang lebih tepatnya ya. Itu bisa menyadap komunikasi yang kita lakukan.
Kemudian dari sana dia bisa mendapatkan informasi TCP flags, ini komunikasi apa dari TCP yang sebenarnya mereka sedang lakukan. Kemudian service apa yang digunakan atau aplikasi apa yang sedang dia komunikasikan. Nah itu bisa kita lihat, bisa si hacker itu lihat dari portnya gitu ya. Jadi dengan memahami bagaimana komunikasi dari jaringan ini bekerja, si hackers itu bisa paham bagaimana dia akan melakukan serangan. Oleh karena itu memang materi ini diberikan supaya Anda paham, paling tidak mereview kembali materi dari jaringan komunikasi data yang sudah pernah kalian pelajari gitu ya. Nah di TCP flag itu juga itu isinya bit ya, bit 0 ataupun 1. Jadi 0 itu artinya off dan 1 itu artinya on. Dan ini menandakan apakah dia itu flag yang mana gitu ya. Apakah dia itu SYN, ACK atau fuse flag atau urgent flag dan reset flag ataupun finish. Nah dengan memodifikasi ya TCP flag ini, seorang hacker atau cracker itu bisa memodifikasi ya, menirukan ya, jadi meniru dari sumber percakapan itu, jadi menggantikan orang seolah dia sebagai tujuan dari komunikasi tersebut, padahal bukan gitu ya. Nah ini bisa dilakukan dengan melakukan manipulasi dari header dari setiap paket itu. Dan di initial sequence number ini seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita pecah-pecah dan itu ada 32 bit number, yang mana sequence number digunakan untuk men-track paket yang diterima sehingga bisa dikonstruksikan kembali paket data yang dipecah tersebut ya. Nah, dengan mengetahui atau menebak initial sequence number-nya, seorang hacker dapat menghijack TCP session. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana komunikasi TCP itu sebelum melakukan pengiriman data, dia melakukan three-way handshake ya, mengirim SYN, dibalas dengan SYN ACK, dibalas lagi dengan ACK. Nah kalau ada hacker atau cracker yang ketika pembentukan koneksi itu masuk ke tengah-tengah, maka di sanalah dia bisa menghijack dan ya, alih-alih si A mengira akan mendownload file yang benar, sebenarnya dia sedang mendownload virus ataupun malware dari penyerang gitu. Karena si penyerang itu bertingkah seperti sebuah server tujuan dari si A tadi. Nah, itu yang bisa dilakukan dari sisi kelemahan ya. Nah ini kita lihat sekarang dari TCP portnya ya. Jadi port itu adalah pintu logical gitu ya, pintu logical untuk terkomunikasi ke suatu service layanan yang ada di application layer. Contohnya adalah HTTP itu memiliki port 80 ya, dan ada banyak sekali port yang aktif di sebuah host gitu. Dan itu dari paket data headernya itu dia dikasih ukuran 16 bit numbers, yang itu artinya 2⁻16 atau sekitar 65.000 ports ya. Dan setiap TCP paket itu memiliki source dan destination port gitu ya dalam komunikasi data. Oleh karena itu port ini terkait pada service, dan dari sana kita biasanya membuat suatu keamanan tertentu ya. Misalnya kita punya suatu layanan web, maka kita tidak membuka semua port. Tadi kan udah dijelasin ada 60.000 lebih port ya yang ada di sistem operasi kita gitu ya. Tapi semakin banyak pintu, layaknya rumah ya, semakin banyak pintu akses, maka semakin banyak kemungkinan penyusup itu bisa masuk ke rumah kita. Oleh karena itu banyak pintu itu kita batasi dan kita pantau keamanannya hanya pintu yang terbatas saja. Nah, server-server yang baik itu mengatur mana ports yang harus dibuka, mana port yang sebaiknya ditutup saja karena layanan itu tidak digunakan. Ya. Nah, seperti sebuah server yang saya tadi katakan, server web, maka dia hanya membuka port untuk web saja atau port 80, dan mungkin juga dengan port untuk FTP gitu ya, dengan port 2021, atau untuk remote port 22. Jadi hanya itu saja, saya kira sudah cukup. Oh iya, satu lagi tentu saja ada port
database gitu ya, karena biasanya web itu akan sangat erat kaitannya dengan database. Nah, jika kita sudah portnya kita pastikan, maka ya otomatis mengurangi resiko penyerangan yang dilakukan ke port yang kita tidak monitor dengan baik. Nah, itu. Kita lanjut lagi di TCP port gitu ya. Jadi dari 65.000 sekian itu tidak semua ya, tidak semua memang digunakan di service yang kita kenal, dan hanya 1023 port saja yang well known, itu artinya yang digunakan dan didefinisikan oleh Internet Assigned Numbers Authority. Jadi sebuah organisasi yang memberikan standar kesepakatan gitu ya, konsensus port-port yang digunakan dari satu protokol tertentu. Nah, contohnya tadi saya bilang ada protokol FTP di web server untuk mentransfer file, yaitu namanya File Transfer Protocol, yang menggunakan port 20 dan port 21 gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengupload situs kalau Anda adalah seorang developer web. Tentu saja servernya tidak laptop Anda sendiri, tapi servernya ada di internet sana yang Anda sewa dalam hosting gitu ya, sebagai hosting. Nah, bagaimana cara Anda mentransfer? Tentu tidak mengirimkan flash disk ya, atau mengirimkan CD, mungkin enggak. Tapi Anda menguploadnya sendiri melalui satu protokol yang salah satunya adalah File Transfer Protocol gitu ya. Nah, di mana protokol ini kalau mau transfer file itu ada nanti autentikasinya baik dalam bentuk NIM dan passwordnya tentu saja. Sehingga ini juga akan membuat keamanan. Meskipun FTP itu sekarang tidak cukup aman lagi dalam mentransfer file, ada bentuk yang lebih aman. Ini contoh ya, contoh kita ingin mengkonekkan ke FTP ya, ke server FTP. Ada beberapa aplikasi ya untuk kita terhubung ke FTP server ya, FTP client maksudnya ya, seperti ini. Kemudian ada ada FileZilla gitu ya, ada ya banyak sekali ya yang biasa kita gunakan. Nah, ini beberapa port-port yang kita kenal secara umum gitu. Ada port 25 untuk email SMTP tadi udah dijelasin. Ada juga port 53 untuk domain name service, ini untuk mengkonversi dari URL dari nama domain ke IP dan juga sebaliknya, misalnya www.google.com, tentu itu adalah nama domain dan komunikasi kita tidak menggunakan nama domain tapi alamat IP, maka yang mengkonversi dari nama domain ke IP itu adalah DNS. Kita tidak mungkin menghafal semua IP, tapi kita mudah menghafal nama domain. Nah, ada juga port 69, bentuk yang lebih aman lagi dari FTP, namanya Trivial File Transfer Protocol, yang biasa digunakan untuk mentransfer konfigurasi dari router. Oke, kita lanjut lagi di port 80. Tadi udah berkali-kali tadi disampaikan adalah port miliknya HTTP atau layanan web ya. Misalnya Anda membuat layanan web, misalnya web server, contohnya adalah Apache ya, salah satu contoh. Kemudian ada yang lainnya seperti Ngig gitu ya, itu ada contoh dari web server. Nah, itu sama menggunakan port 80 sebagai port defaultnya. Tentu port default ini bisa diganti untuk aspek keamanan ya, supaya tidak mudah diretas atau mungkin tidak ingin diakses sembarangan. Nah, ada juga port yang terkait tentang email, ada POP3 juga ya, yang digunakan untuk mendapatkan atau menerima email dari sisi klien tentunya. Itu menggunakan port 110. Dan ada port untuk news groups gitu, ada network news transfer protocol 119, ada port 135 untuk RPC remote procedure call ya, mana ini digunakan untuk pertukaran ya, untuk Active Directory ya, pertukaran data gitu ya. Itu ada 135, 139 ada NetBIOS, dan 143 juga digunakan untuk IMAP4. Jadi IMAP4 ini hampir sama fungsinya untuk menerima email, tapi ya fiturnya lebih banyak daripada POP3. Portnya 143. Nah, diberikan contoh berikutnya adalah Telnet. Jadi
Telnet ini sebenarnya fungsinya untuk remote ya, untuk kita mengakses server. Tapi Telnet juga kita bisa gunakan untuk melihat apakah suatu port itu terbuka atau tertutup gitu ya, atau ada autentikasi. Nah, kita ingin evaluasi nih situsnya Sticky Indonesia ACID misalnya ya, itu contoh aja. Jadi kita ingin evaluasi port 23, 25, 21. Kalau kita lihat, kita tes port 23 gitu. Jadi kalau port 23-nya itu adalah Telnet. Nah, yang port 23 itu yang mana ya? Ya, yang paling bawah ya. Gambar yang paling bawah itu connect field ya, connect field. Artinya port Telnetnya ditutup. Ya, ditutup. Jadi kita nggak bisa mengakses web server tersebut menggunakan port Telnet, karena memang Telnet ini bukan satu cara yang aman untuk remote, untuk masuk ke dalam sistem servernya. Ada juga port 25 ya, port 25 kita coba port 25, ternyata diblok juga gitu ya, diblok juga. Itu yang ada di bagian kanan ya, Pro FTPD, dan port 21 work ya, tapi membutuhkan email ya, autentikasi username and password. Nah, oke, itu contohnya dari simulasi. Kemudian ada sebut sebagai aplikasi packet sniffer. Packet sniffer ini dalam bahasa kerennya sih aplikasi yang kita gunakan untuk menyadap, tapi yang kita sadap bukan yang analog, tapi digital. Misalnya Anda mendownload atau meminta berkomunikasi gitulah ya ke suatu server, kemudian ada yang di tengah-tengahnya mengaktifkan Wireshark Packet Sniffer ini, maka dia bisa menyadap apa data yang ditransmisikan di antara kalian. Kira-kira seperti itu. Yang mana dalam contoh ini kita bisa menyadap adanya TCP handshake ya, dengan SYN ACK dan ACK. Jadi kelihatan di sini kalau Anda lihat dari gambarnya, ada source-nya dari IP 192.168.214 menuju 82.165.134.55, itu mengirimkan paket SYN ya. Kemudian sebaliknya dikirimkan SYN ACK dan kembali lagi dikirimkan oleh 192 sekian paket ACK. Nah, ini kan kita tadi lihat sebagai komunikasi three-way handshake ya. Oke, dari sini juga kita bisa lihat ya port number-nya apa yang aktif ya. Port number bisa kita lihat di pembahasan di bawahnya ini, lebih detail lagi kita lihat dia menggunakan Transport Protocol Transmission Control Protocol atau TCP dengan source portnya 1157 dan destination portnya 80. Artinya dia sedang mengakses web, situs web gitu ya. Nah, dan juga TCP status flagnya juga kita bisa lihat di bagian bawah ini, flagnya adalah SYN ya, seperti itu. Jadi ketika kita berkomunikasi digital sangat rentan sekali data-data kita itu tersadap gitu ya. Oleh karena itu kita harus perhatikan beberapa celah-celah keamanan, karena memang tidak ada keamanan yang 100% aman. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita di video pertama ya, dan kita akan lanjut lagi ke video tentang review dari TCP di video kedua nanti. Ingat like atau subscribe sehingga kalian dapat notifikasi untuk video kedua, dan jangan lupa untuk menyaksikan video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.